Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan-kegiatan. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dari kegiatan-kegiatan yang baik itu semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kiranya dari kegiatan-kegiatan tersebut, dari pekerjaan-pekerjaan tersebut ada hal-hal yang tidak baik, mudah-mudahan itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada saat ini kita masih berada pada edisi spesial menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, yang mana pada edisi spesial kali ini kita disajikan oleh channel ini dengan beberapa kajian-kajian khusus yang berkaitan dengan beberapa hal, beberapa kegiatan yang bersangkutan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca, dan apa yang kita simak dari tayangan-tayangan di channel YouTube MZT Malang Raya betul-betul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan terlebih lagi kita semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini untuk kajian yang bersama kami masih membahas tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan terkait dengan hukum masalah zakat, atau lebih dikenal dengan sebutan fiqhuz zakah. Yang mana kajian kita kali ini masih membahas dan menerangkan tentang zakat tijarah atau zakat barang-barang yang dijadikan perniagaan. Dan kita masih tetap membaca dan mengkaji, bertafahum dengan kitab Umdatus Salik, suatu kitab yang bernuansa mazhab Syafi'i, ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Yang mana pada kajian sebelumnya kita sudah membahas tentang ketika ada orang yang dia itu akan melakukan perniagaan, dia akan berdagang. Lalu kemudian modal yang dia jadikan untuk perdagangan tersebut menggunakan barang-barang, bukan menggunakan emas atau perak, bukan juga menggunakan uang, namun menggunakan barang, atau lebih dikenal di sekeliling kita dengan istilah barter. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan keterangan dari kitab Umdatus Salik, yang mana beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri memberikan keterangan. Beliau mengatakan, walau ba'a ardut tijarati fil hauli bi ardi tijaratin lam yanqati'il haul. Yang artinya, seandainya ada seorang pedagang yang dia itu ba'a ardut tijarah, dia menjual barang-barang dagangannya. Artinya dia itu sudah memiliki perniagaan, dia sudah menjalankan suatu perdagangan, lalu kemudian di pertengahan perjalanan tahun, dalam pertengahan tahun, dia menjual barang dagangannya ini dengan berupa ardhu tijaratin, menggunakan barang dagangan yang lainnya. Artinya dia barterkan. Jadi awalnya dia sudah berjalan, lalu kemudian di tengah perjalanan tahun dia membarterkan barang dagangannya menjadi barang dagangan yang lain.
Taruhlah misalkan awal mulanya dia membuka toko berjualan, taruhlah misalkan barang-barang pecah belah. Atau misalkan dia di awal mula buka toko dia berjualan HP misalkan. Lalu ternyata di tengah perjalanan tahun dia merubah isi tokonya bukan berupa barang-barang pecah belah, bukan berupa HP, berubah seketika menjadi minimarket misalkan, berubah menjadi toko kelontong misalkan. Dia merubah isi tokonya dengan kebutuhan sembako, minyak, kue, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dapur juga dia jual di situ. Dia banting setir. Dan itu terjadi di pertengahan tahun. Bagaimana kejadian yang seperti ini, atau ulama-ulama itu mengistilahkannya dengan sebutan al-mubadalah. Barang dagangannya ini menjadi berubah. Yang awalnya dalam arah yang A kemudian pindah kepada arah yang B. Tapi tetap sama-sama masih dalam nuansa perdagangan. Maka beliau dalam hal ini menyatakan lam yang qati'il haul. Yang demikian itu hitungan haulnya tidak terputus. Hitungan haulnya masih tetap berjalan. Tetap, sehingga kalau misalkan dulu ketika dia pertama kali memulai berdagang HP, dia memulai pertama kali berdagang barang-barang pecah belah, taruhlah itu di bulan Muharram, maka tetap nanti akhir haulnya adalah di bulan Muharram. Sehingga walaupun di akhir tahun itu barang dagangannya sudah berubah menjadi barang-barang sembako, sekaligus juga dengan perabot-perabot dapur, keperluan-keperluan dapur, maka tetap di akhir tahun nanti dia perlu untuk mengkruskan kira-kira barang yang ada di tokonya itu sudah sampai nisab atau belum. Walaupun awalnya sebelumnya berupa HP, awal mulanya berupa barang-barang pecah belah, di akhir tahun berubah menjadi kebutuhan sembako. Tetap itu nanti di akhir tahun perlu dikruskan apakah di akhir tahun ini sudah mencapai nisab atau masih belum mencapai nisab. Jika sekiranya di akhir tahun ini ternyata barang dagangan yang dia punya dari kebutuhan-kebutuhan sembako dan juga keperluan-keperluan dapur ini setelah dikruskan mencapai nisab, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Namun jika ternyata sekiranya setelah dikruskan masih belum mencapai nisab, maka dia masih belum wajib untuk mengeluarkan zakat, sehingga masih menunggu pada perjalanan tahun yang kedua. Ini merupakan salah satu ketentuan ketika terjadi mubadalah, ketika terjadi pergantian barang, yang mana dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau yang berjudul Al-Manhajul Qawim, beliau dalam hal ini menyatakan wal mubadalatu la yanqati'ul haula fit tijarah, yang mana mubadalah, pergantian barang dagangan yang itu terjadi di pertengahan tahun itu tidak sampai memutuskan hitungan haul, tidak kemudian menjadi haul yang baru ketika berubah menjadi barang-barang yang lain. Ini penting untuk diperhatikan supaya kita bisa menjadi faham, kita bisa menjadi memiliki ilmu dan landasan ketika kita akan menjalankan perniagaan, atau mungkin saat ini kita sudah menjalankan perniagaan dan akan melaksanakan zakat mal dari perniagaan atau perdagangan-perdagangan kita. Inilah kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, dan barangkali mungkin apa yang kami jelaskan ini masih ada hal-hal yang kurang gamblang, ada hal-hal yang kurang jelas, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam duniawinya, keberkahan di dalam pekerjaannya, keberkahan di dalam anak turunnya, keberkahan dalam keluarganya, sehingga mudah-mudahan kita semua dan apa yang kita lakukan betul-betul bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.